Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yulia Tiara, NIM 18010104. Baiklah, saya akan menjelaskan kekasan umat perjanjian baru. Kekasan umat perjanjian baru dapat kita pahami jika kita mengetahui pengertian dari perjanjian baru itu sendiri. Perjanjian baru merupakan bagian yang paling utama kedua kanon Alkitab Kristen, yang dimana perjanjian baru ini membahas ajaran-ajaran dan pribadi Yesus Kristus serta berbagai peristiwa kekristenan pada abad ke-1. Dengan hal itu, dapat kita ketahui bahwa kekasan umat perjanjian baru dapat kita lihat dengan awalnya kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Berkat Yesus yang menjadi manusia, terwujudnya perjanjian yang baru, yaitu gereja, dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus Kristus, Sang Pendiri Gereja, memberikan sarana-sarana dan syarat-syarat baru guna mencapai keintiman dan persatuan dengan Bapa, yang telah direncanakannya sejak kekal bagi umat manusia dalam perjanjian baru tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai kekasan umat perjanjian baru, dan yang akan menjelaskan kekasan umat perjanjian baru selanjutnya adalah rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yustina Yusti, NIM saya 20101193. Saya dari PKK 3 semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa kekasan umat dalam perjanjian baru. Telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Yulia Tiara, beberapa mengenai tentang kekasan dalam perjanjian baru. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit, yaitu apa saja kekasan dalam perjanjian baru tersebut. Dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, terciptalah umat Allah yang baru, yaitu gereja, yang dimana gereja ini adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus dan mau mengikuti ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Dengan terciptanya umat yang baru ini, maka muncullah suatu ajaran atau hal-hal yang lain dalam umat Allah itu sendiri dalam perjanjian baru, baik itu pada doktrin, etika, institusi, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu dapat kita ambil dalam ritus dalam umat dalam perjanjian baru ini, yaitu Yesus mengajarkan doa yang baru, yaitu doa Bapa kami itu sendiri. Dan hal ini juga merupakan salah satu kekasan dalam umat perjanjian lama tersebut. Sekian dari saya mengenai apa saja kekasan dalam perjanjian baru tersebut. Dan selain itu, kelompok kami juga akan menjelaskan apa perbedaan antara umat perjanjian baru dan jemaat perjanjian lama yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Yuliana Helda, NIM 20101190, PKK 3 semester 5. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru mengisahkan mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia yang diutus oleh Allah. Perjanjian baru ini merupakan ungkapan yang dicetuskan dalam 2 Korintus bab 3 ayat 14. Dengan cara itu, orang-orang Kristen mengikuti rumusan teolog besar Paulus. Kumpulan kitab tersebut lalu menegaskan bahwa ada pembaharuan yang cukup dasariah yang dibicarakan dalam perjanjian baru mengenai hubungan manusia dengan Allah, dan diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, mengenai jemaat dalam perjanjian lama akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Yuliana Rendila, saya berasal dari kelas PKK 3 semester 5 dengan NIM 20101191. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jemaat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama lebih membahas jemaat yang dipilih Allah, yaitu bangsa pilihan yang disebut dengan bangsa Israel, di mana bangsa ini tidak lagi diartikan sebagai secara lahiriah, melainkan secara rohani, yaitu siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai satu-satunya juru selamat,
dan umat Israel ini menanggung komitmen untuk menyesuaikan hidupnya dengan suatu kultur yang seluruhnya dipusatkan kepada Allah. Maka dari itu kita dapat melihat perbedaan antara umat perjanjian baru dan jemaat perjanjian lama, yang dimana umat perjanjian baru ini lebih mengarahkan hidupnya pada kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi umat Allah dan meletakkan dasar umat Allah yang baru, yaitu gereja, dengan mewartakan kerajaan Allah. Nah, sedangkan dalam jemaat perjanjian lama lebih mengisahkan mengenai pembebasan bangsa Israel yang telah dijajah serta diperbudak, yang kemudian dikeluarkan dan dibebaskan oleh Musa yang diutus oleh Allah. Nah, sekian penjelasan mengenai kekasan jemaat perjanjian baru dan apa perbedaannya antara umat perjanjian baru dan jemaat perjanjian lama dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih mewakili kelompok kami.